Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita mulai taklim kita pada sore hari ini, saya harapkan kepada yang bawa teh jangan ragu-ragu, langsung saja dibawa ke sini. Baik, mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawailahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khasatan fi silsilati asanid qira'atil qur'ani bi riwayati Hafsin an Asim wa jami'i masyayikhina ya Allah, wa nakhussu khususan mu'allifai kitabul malafi wa jami'i asatidihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatul mu'awwidhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul mu'awwidhatain utawi iki iku keutamaan surah al-mu'awwidhatain, surah al-falaq dan surah an-nas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, beliau bercerita, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idashtaka nalikani merasakan sakit, ya, ishtaka, jadi mengadu, mengeluh, merasa sakit itu beliau. Yaqra'u ala nafsihi, yaqra'u membaca ala nafsihi ingatasi dirinya Nabi, bil mu'awwidhataini kelawan dua surat Al-Falaq dan An-Nas, yaitu surah Al-Mu'awwidhatain. Wa yanfuthu, dan beliau meniupkan. Falamma ishtadda, mangko nalikane istadda banget, tambah nemen, apa waja'uhu, rasa sakit yang dirasakan beliau, kesakitan beliau, kuntu mongko ono sapa ingsun, Sayyidah Aisyah ini, aqra'u alaihi, membacakan kepada beliau, wa amsahu biyadihi, dan aku mengusapkan dengan tangan beliau, rojaan, barakataha, rojaan, krono mengharap, barakataha ing barokai tangan beliau. Jadi Sayyidah Aisyah bercerita ini ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sakit, yang di dalam riwayat itu dijelaskan beliau itu sakit terkena sihir. Jadi beliau itu ketika merasakan sakit, beliau membaca surat ini, kemudian meniupkan. Ketika rasa sakit beliau semakin menjadi-jadi, artinya semakin parah, maka aku yang membacakan, kata Aisyah. Tapi habis membaca oleh Sayyidah Aisyah, itu ditiupkan ke tangan beliau.
lalu diusapkan dengan tangan beliau. Jadi Sayyidah Aisyah membaca. Jadi berharap barokahnya tangannya Kanjeng Nabi. Jadi memang di dalam beberapa tafsir, diantaranya ini yang saya bawa fotokopian tapi ini At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Ad-Doktor Al-Ustadz Ad-Doktor Wahba Az-Zuhaili itu ketika beliau menafsirkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Al-Falaq dan An-Nas itu kan turunnya langsung secara berurutan. Makanya dia kayak semacam couple gitu ya. Jadi Al-Falaq dan An-Nas disebut Al-Mu'awwidhatain. Di dalam surah ini, jadi ini Nabi itu pernah disihir. Ini dua surat ini masuk kategori Makkiyah. Jadi masih qoblal hijrah. Jadi Nabi itu terkena sihir itu peristiwanya sebelum beliau hijrah. Di sini di halaman 874 di sini ada sababun nuzulil muawwidhatain, menjelaskan sebab turunnya dua surat yang isi surat itu adalah untuk memohon perlindungan diri ya. As-sabab ini bicara tentang sababun nuzul, yaitu qissatu sihri Labid ibnil A'sam. Ada yang membaca Lubaid, tapi kalau di sini di cetakan ini cetakan Darul Fikr, itu lamnya diharokati fathah, Labid. Ya kalau nama orang memang kadang-kadang itu ada yang baca ini, ada yang baca ini. Seperti Zulaikha itu ada yang baca Zalikha. Zalikha yang Imratul Aziz itu loh. Terserah lah, sampean baca Labid atau Lubaid, saya juga tidak tahu karena akte kelahirannya tidak tahu. Labid ibnil A'sam al-Yahudi itu mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi sahihaini an Aisyah. Sebagaimana riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini dijelaskan begini, fa innahu saharahu fi juffin. Jadi Labid ibnil A'sam itu mensihir Rasulullah itu dalam menggunakan media pelepah kurma. Jadi zamannya Nabi itu sudah ada sihir-sihir itu. Ya. Lah pelepah kurma itu ternyata di dalamnya fihi masyatatu ra'sihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam pelepah kurma yang dipakai mensihir Rasulullah, media itu terdapat beberapa helai rontokan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dipakai nyihir itu kembali itu rambutnya Rasulullah sendiri dipakai itu medianya. Wa asnanu mashtihi, dan juga ada beberapa gigi Rasulullah. Wa witrin ma'qudin fihi ihda asyrata 'uqdatan. Ya. Maghruzun bil ibri. Jadi tadi itu pelepah kurmanya tadi itu yang di dalamnya ada dalam rambutnya Rasulullah, ada gigi tadi itu, ini diikat dengan benang witr, itu benang ma'qud yang diikat. Jadi dibundeli gitu ya. Fihi ihda asyara uqdatan. Terus di dalamnya itu terdapat 11 bundelan, 11 ikatan. Jadi kayak gitu teknologi sihir zaman itu. Nah, sekarang sihir itu juga masih ada itu. Makanya manusia itu kita itu harus selalu memohon perlindungan kepada Allah. Ya nanti kalau kemudian terlepas dari ada yang mengatakan ini Rasulullah kok kena sihir. Nah, itu nanti ini ada beberapa pendapat ulama yang pendapat itu walaupun berbeda itu sesungguhnya kembali kepada bagaimana mengagungkan Rasulullah. Nanti kita bahas sedikit. Lalu
11 bundelan tadi itu maghruz bil ibr, itu ada ditusuk dengan jarum. Jadi bundelannya semua domi. Loh ini resmi ini saya nggak mengada-ngada ini. Kemudian fa'anzalat alaihi al-mu'awwidhatani, kemudian turun kepada beliau 2 surat yaitu al-mu'awwidhatani. Faja'ala kullama qara'a ayatan, maka kemudian setiap kali Rasulullah ini membaca 1 ayat, kan kalau dihitung ayatnya itu kan berarti surah Al-Falaq itu ada 5 ayat, An-Nas ada 11, ada 6, berarti totalnya 11. Lah bundelan sihirnya itu ada 11. Tadi disebutkan kan fihi ihda asyrata uqdatan. Faja'ala kullama qara'a ayatan in halat uqdatun. Jadi setiap beliau ini membaca 1 ayat, qul a'udzu birabbil falaq, ini kemudian terlepaslah 1 bundelan. Kan tadi ada 11. Wa wajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan. Kemudian Rasulullah ini merasa beliau mendapati dirinya itu rodo enteng, jadi mulai ringan, khiffah. Jadi ada 1 ringan khiffah. Kan tak marbuto di situ khafif itu kan ringan ya. Kalau khiffatan 1 kali ada keringanan, seret situk-situk gitu, tahapan ringan. Kan biasa dalam bahasa Arab itu ketika ada tak marbuto itu menunjukkan bilangan bijian 1 ya, 1. Contohnya apa ya? Qit'atan minal hubz, umpama sepotong roti. Lailun itu malam, kalau lailatan 1 malam. Makanya bahasa Arabnya 1001 malam, ada kisah 1001 malam itu kan apa? Alfu lailin wa lailatin. Baqaratun itu kalau dulu, terjemahan dulu itu diterjemah sapi betina. Ternyata direvisi sekarang itu terjemahnya seekor sapi. Karena itu mengisahkan seekor sapi pada zaman Bani Israel itu yang qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha dan seterusnya itu. Untuk membuktikan ketika terjadi pembunuhan, mencari pembunuhnya. Silakan dibaca lebih lanjut. Macam-macam itu. Jadi tak itu kadang maknanya seperti itu. Wajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan hatta in halat al-uqdatul akhiratu. Sampai kemudian terlepaslah al-uqdah, ikatan yang terakhir, berarti 11 tadi itu. Karena ayatnya ada 11. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai annasnya minal jinnati wan nas. Faqama ka'annama nusyita min iqalin. Ya. Kemudian beliau ini berdiri ka'annama nusyita min iqalin. Jadi beliau seakan-akan sudah terlepas dari bundelan-bundelan itu. Asalnya itu berat rasanya. Lalu kemudian wa ja'ala Jibril yarqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ini meruqyah Rasulullah. Jadi ruqyah itu sudah ada itu oleh Jibril. Ruqyah yang syar'iyah tentunya. Ini orang-orang awam tuh banyak yang tidak paham. Ruqyah disamakan dengan ru'yah. Kan beda ru'yah dengan ruqyah. Sudah di ru'yah. Ru'yah ya urusannya dengan hilal. Di awal Ramadan dan awal Syawal. Ya sesungguhnya biasanya setiap awal, cuman kan awal bulan. Cuman kan biasanya kalau Ramadan sama Syawal itu kan terkait dengan ibadah yang menjadi kewajiban ya, seperti puasa, awal puasa penentuannya itu. Maka ada ru'yah, beda dengan ruqyah. Wa ja'ala Jibril yarqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Jibril mengatakan dan berdoa begini, bismikallahumma ahya. Biasanya langsung refleks tadi bismikallahumma. Langsung tidur nanti. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah arqi, meruqyah sapa ingsun, kata Jibril kepadamu Muhammad. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'zi kang nglarani apa kulli syai' ka ing panjenengan. Jadi dari segala sesuatu yang menyakitimu, yang membuat engkau merasa sakit. Min syarri hasidin,
dari kelakuane atau keburukan yang dilakukan oleh orang yang hasud, wa ainin, dan juga ain. Ini mana ain ini bisa ya sesuatu yang apa istilahnya, hasid wa ainin. Jadi ada pandangan-pandangan yang tidak senang, lalu kemudian termasuk ain ini sesuatu yang bersifat apa istilahnya, tidak langsung secara zahir. Jadi ada sumber-sumber dari keburukan. Wa syarri ainin. Wallahu yashfika, wallahu mudah-mudahan Allah, wallahu utawi Allah, mudah-mudahan Allah iku yashfi, mudah-mudahan memberi kesembuhan sapa Allah ka ing panjenengan, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, dulu ini ada satu hikmah. Ini hanya pengingat saja kalau memang sudah pernah disampaikan. Dua surat ini itu kan sesungguhnya mengajarkan kepada kita betapa manusia itu sangat lemah, sehingga kita butuh meminta perlindungan kepada Allah. Dulu pernah saya sampaikan, saya masih ingat di sini, di majelis ini. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya oleh muridnya, saya itu sudah membaca surah Al-Mu'awwidhatain, sudah membaca ta'awud, tapi mengapa kok saya ini masih sering merasa digoda oleh setan? Artinya dorongan negatif itu masih luar biasa kuat. Kan dorongan negatif itu, manusia itu memang punya potensi negatif. Tapi kalau kemudian diuaswis, dikipas-kipasi, dibisi, dipanas-panasi terus-menerus oleh makhluk yang kategori syayatin, bisa jadi syayatinal insi wal jin, maka ini akan kuat dorongan itu. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, kenapa kalau ada orang wis bermohon perlindungan tapi kok tetap apa istilahnya, aura-aura negatifnya itu tetap kuat. Kata Al-Ghazali begini, itu ibaratnya kalau kita ini mengusir anjing, tapi ternyata satu sisi yang bertolak belakang, kita mengusir anjing tapi kita membawa sesuatu yang disukai oleh anjing itu. Anjing itu kan sukanya tulang. Tulang itu dimakan apa di cokot-cokot tok sih? Enggak tahu saya enggak pernah. Jadi soalnya kalau di film-film kartun itu kan seperti dulu ada Goofy, lalu ada siapa lagi, Scooby Doo. Itu kan mesti sentegolnya kan tulang. Lah anjing itu kalau kesukaannya itu sampean bawa kemana-mana, masih sampean usir, dia tahu mesti sampean dikejar. Lalu apa lanjutannya kata Al-Ghazali? Apa yang disukai oleh setan? Ternyata itu sifat-sifat yang berasal dari potensi buruk manusia. Sifat hasud, iri, tidak senang melihat saudaranya senang. Tapi kalau lihat saudaranya susah, senangnya bukan main. Itu kan ciri-ciri orang hasud itu. Kalau itu masih dibawa, masih muni, masih minta perlindungan ta'awud atau mu'awwidhatain berkali-kali, ya tetap setannya akan ngejar. Sehingga caranya gimana? Itulah yang kata Al-Ghazali, maka pentingnya membersihkan jiwa itu di situ. Sehingga ta'awudnya dapat, setan ini gak nemen-nemen nguberi. Karena apa? Karena sampean sudah menghilangkan sesuatu yang disukai oleh setan. Kan gitu. Lalu yang kedua, surat Al-Falaq itu kan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan atau dari keburukan makhluk yang zahir atau makhluk eksternal yang di luar kita, di luar diri kita. Sampai lihat, Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Pokoknya segala sesuatu yang Allah ciptakan berarti kan makhluk. Lalu dirinci, rincian pertama, wa min syarri apa ghasiqin idza waqab. Malam apabila telah gelap gulita. Karena kejahatan di malam hari ini luar biasa. Orang melakukan berbagai kejahatan walaupun ada yang siang, tapi di malam hari itu jauh lebih banyak. Soalnya luwih mandi.
Termasuk wa min syarrin naffatsati fil uqad. Orang yang melakukan sihir itu biasanya malam hari. Jadi kejahatan malam digabung dengan kejahatan naffatsati fil uqad. Itu kalau dilakukan malam itu jauh lebih mandi. Makanya kalau ada orang yang menegakkan kebenaran di tengah komunitas-komunitas yang tidak baik, itu biasanya memang harus siap termasuk di sihir. Tapi terkadang dengan izin Allah itu dilindungi. Tapi sihir itu datangnya malam, entah dengan berbagai bentuknya. Orang kalau di pasar ya, tidak senang dengan tetangganya yang laris, kok dia biasa-biasa saja. Umpama tak golekno lemah kuburan, itu mendemi tengah wengi, kan begitu, tengah wengi. Lah sebaliknya sama dengan hal-hal yang baik. Kalau kita minta kepada Allah, itu kalau pingin mandi itu juga tengah wengi. Itulah salah satu hikmah penafsiran dari ayat Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu kalau memohon pada Allah, bermunajat, memanggil Tuhan, nidaan khafiyya. Khafiyya itu nanti para mufassirin itu ada yang mengatakan khafiyya itu samar. Khafiyya itu maknanya kan khafi kan samar. Panggilan yang samar itu apakah space-nya, ruang dan waktu, atau tekniknya? Kalau tekniknya berarti doanya kalem. Tidak minta itu sambil teriak-teriak, enggak. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan ternyata yang lebih kuat itu terkait dengan konteks, yaitu dalam konteks ruang dan waktu. Kapan itu? Ya malam. Kenapa? Karena malam itu ya sudah banyak orang yang tidur, sedangkan yang melek bermunajat itu tidak banyak. Kalau siang banyak orang melek, walaupun tidak semuanya bermunajat. Tapi kan situasi hirup pikuk itu kan luar biasa kalau siang, apalagi dikuatkan dengan ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Lu kan gitu. Jadi kesannya itu lebih kuat. Ya, termasuk ngantuknya juga lebih kuat. Lu kan ngantuknya lebih kuat tinggal bengi barang. Oke, kembali ke tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan eksternal semua. Ada orang hasud, tidak senang dengan kita. Awake dhewe gak ropopo, moro-moro gak disopo, moro-moro dipetengrengi, moro-moro diperenguti. Lo kan begitu, ada orang begitu. Moro-moro ditulis di statusnya, entah status WA, entah status yang lain-lain. Jadi kalau dulu orang nyakiti orang itu dengan omongan yang langsung. Kalau sekarang itu nyakiti orang itu gampang. Ada orang itu yang hanya tidak senang dengan satu orang, itu diluapkan emosinya itu melalui status WA. Itu menjadikan 50 orang susah untuk tidur malam gara-gara mikiri status sampean. Iki sing dimaksud mosok aku yo gak lapo-lapo, arek iki lho yo opo sih. Wis gak usah kakean kesuwen, blokir aja sudah. Timbang gare ngeluh sampean. Umpama lho ya. Lo kadang nyakiti orang sekarang itu begitu. Maunya itu ditumpahkan gara-gara satu orang, tapi semua orang banyak tersakiti. Supaya aku sing dikarepno. Akhirnya sampean mikir malah tuwa, aku mang lapo yo iki lapo yo. Gak enak. Itu bisa terjadi. Makanya kita ini wa min syarri hasidin idza hasad. Ternyata idza hasad tuh hasudnya nang wong liya, awake dhewe iso kena. Syarrinya itu bisa kena ke kita. Caranya ya apa? Caranya ndak usah buka statusnya orang lain, bacaan surat Al-Falaq. Selamat sampean. Masih tak sing dikarepno mbek wong, selamat kan kita. Ndak kena syarri hasidin idza hasad. Lah ini kenapa kalau kita kena syarri hasidin idza hasad? Karena kita ndak baca Al-Falaq, malah sibuk membacai statusnya wong-wong. Iya lah, pas ketepaan statusnya sing api-api, sing memotivasi, kan ada. Banyak sekarang itu status yang memotivasi. Tapi kadang banyak juga yang hanya membaca dan berhenti sampai di situ. Api, status lagi api, tapi tidak kemudian melakukan tindak lanjut. Padahal yang paling penting itu setelah yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Kalau belum fayattabi'una ahsanah, belum ulaikal ladzina hadahumullah. Kalau belum hadahumullah, belum ulul albab.
Karena kan konteksnya baru wa ulaika hum ulul albab. Lo kan ngono urutane rek. Kalau kita baru sebatas wah bagus ini, ya ngono ya ketunggale. Ya. Yang kedua, kalau Al-Nas itu berarti itu Syamsiyah apa Qamariyah. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu yang diminta min syarril waswasil khannas, disifati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dijelaskan minal jinnati wan nas. Sebagian mufassirin mengambil kesan begini, Rek. Coba lihat ayat ini. 11 ayat ini Al-Falaq dengan An-Nas. Yang Al-Falaq itu 5 ayat minta perlindungan eksternal. Yang An-Nas 6 ayat minta perlindungan internal. Pertama, dari jumlah ayatnya itu lebih banyak yang An-Nas. Ya walaupun pendek, Malikin Nas, Ilahin Nas kan Kalau Al-Falaq lebih singkat. Lalu yang kedua, permohonannya kalau Al-Falaq itu mohon perlindungannya 1 kali untuk 3 hal. Kan rinciannya 3 hal, secara global 1. Min syarri ma khalaq kan global itu, lalu dirinci. Katakanlah berarti 3 hal. Minta perlindungan 1 kali untuk 3 hal. Bandingkan dengan An-Nas. An-Nas itu yang dimintai perlindungan tentang atau sesuatu itu cuma 1, tapi minta perlindungannya diulang 3 kali. Walaupun redaksinya tidak terulang, tapi kan otomatis itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Disifati lagi malikin nas, ilahin nas. Itu kalau dirinci, a'udzu birabbin nas, a'udzu bimalikin nas, a'udzu biilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Masih internal. Sehingga kesan yang muncul ternyata minta perlindungan kepada Allah dari godaan bisikan yang dalam hati itu lebih berat dibanding yang dari faktor eksternal. Memotivasi orang itu gampang. Kayak aku ngene lho, ngomongnya kok yo. Tapi memotivasi diri sendiri itu butuh perjuangan. Kan ngono. Sampeyan yo ngono kan nuturi adik-adik. Gini lho, Dik. Tapi begitu motivasi pas kita datang abot ono males, kadang ono abot, aduh. Abot itu. Karena itu tadi indikatornya min syarril waswasil khannas. Jadi lek ono bisikan-bisikan tidak baik itu ternyata perlawanan itu lebih kuat. Dikuatkan lagi dengan Rasulullah ketika pulang dari perang apa itu? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini sudah kembali, kita pulang ini dari jihad yang kecil. Jadi jihad perang dianggap kecil, tapi kita ini menuju ke jihad yang lebih besar. Apa itu? Ternyata jihad memerangi hawa nafsu. Lah hawa nafsu dari mana? Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Jadi jenenge yuwaswis itu kolaborasi. Sing bisikkan itu tadi itu potensi negatif, bisik-bisik dikipasi dari syayatinal insi wal jin. Karena nanti golongannya ada 2 kan, minal jinnati wan nas. Dikipasi. Dan orang itu anehnya memang kalau melakukan keburukan atau sesuatu yang tidak baik itu realisasinya lebih cepat biasanya. Sampai lihat di dalam Al-Qur'an. Kalau niat melakukan keburukan, contohnya seperti kasusnya Qabil dan Habil itu tekadnya itu kuat. Qala la aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Sampai nek mangkel nang wong ngono. Awas kon. Mangkel. Oh, deloken ya mben yo. Tapi lek mau melakukan kebaikan, ya iyalah insyaallah lah. Bisik ya insyaallah ya iya. Mulai kok ya meneh. Ngono barang yo. Padahal hitung-hitungane lho rek yo. Niat kebaikan itu sudah dikasih pahala 1. Niat tok lho yo. Lek sampean duwe koleksi niat tok, akeh siji. Kalau dilakukan tambah jelas. Kalau keburukan niat, maksudnya sampean niatnya serius, itu belum dicatat. Itu Rahman Rahimnya Allah itu di situ. Tapi kalau eksekusi, wah sudah.
Ya cuma itu tadi, kena dorongan-dorongan, sehingga kalau sesuatu yang tidak baik itu lebih cepat. Lebih cepat. Contohnya tadi itu qala la aqtulanna. Ya memang iblisnya dulu ketika berjanji di hadapan Tuhan juga begitu. Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim. Dia mau nggoda kan, dia pakai nun taukid itu. Pokoknya aku temen, gak terima aku diusir ke swarga ini. Nanti hamba-hambamu itu ya Allah, saya akan mendatangi mereka dari berbagai arah. Itu kan pakai tsumma la'atiyannahum. Ada nun taukid. Ada lamnya, lam itu bentuk kesungguhan. La'atiyannahum. La'aqudan hum lahum itu ala siratikal tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Oh, sebelumnya itu qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Baru tsumma la'atiyannahum itu kan pakai nun taukid semua. Makanya begitu masuk ke kita itu lek nglakoni kejahatan ya niate iku malah luwih serius. Iya, begitu. Kadang kita niat sholat malam, niat bangun malam. Itu niatnya pas Piala Dunia, katin lihat sepak bola, dengan niat mau qiyamul lail itu lebih gampang bangun nonton bola. Biasanya lo ya. Tapi di teman-teman GTA Anda, saya yakin sebaliknya, niat qiyamul lail lebih mudah. Niat nonton bola kadang nggak bangun, gampang delok highlightnya aja di YouTube kan ada. Biasanya, makanya tadi itu dua. Wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampai sini ada pertanyaan? Wa anha? Pertanyaan? Betul. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat. Jadi Sayyidah Aisyah ini masih riwayat Sayyidah Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin. Jadi setelah Rasulullah terkena sihir Labid bin Al-A'sam tadi, maka setelah itu beliau ini setiap idza awa, nalikane menuju, sudah mau menuju ila firashihi, ke tempat tidur beliau, kulla lailatin, pada tiap malam. Jadi setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Dongo gini loh. Jama'a kaffaihi. Tsumma nafatha fihima. Kemudian beliau meniupkan pada kedua telapak tangan beliau. Faqara'a fihima, maka membaca sapa Nabi fihima, pada kedua tapak tangan beliau, membaca apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Jadi ditiupkan. Tsumma yamsahu bihima, kemudian mengusap sapa Nabi bihima, dengan kedua telapak tangannya. Tsumma yamsahu, kemudian mengusap sapa Nabi bihima, kelawan kedua telapak tangan beliau. Mastata'a min jasatihi, maing sesuatu atau maing anggota badan, maing sesuatu istata'a yang terjangkau atau yang mampu sapa Nabi, min jasatihi, rupane min jasatihi, saking jasad beliau, artinya fisik. Jadi mana yang terjangkau di tubuh beliau itu. Yabda'u, memulai sapa Nabi bihima, kelawan kedua telapak tangan beliau, ala ra'sihi, ing atasi kepala beliau. Jadi dimulai mengusap itu dari atas, dari kepala. Wa wajihi, dan wajah beliau. Wama, dan anggota badan aqbala min jasatihi, yang ngadep dari, artinya di arah depan ya. Wama aqbala min jasatihi,
dan arah depan jasad beliau. Jadi begini, dari kepala, wajah, depan sini. Yaf'alu melakukan sapa nabi zalika ing hal tersebut salah samarratin ing 3 kali, telung pira-pira ambalan. Artinya beliau lakukan 3 kali. Rawahu At-Tirmidzi, rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Fadilatu ayatil kursi, utawi iki iku fadilah ayat al-kursi, ayat kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Abu Hurairah, wakala mewakilkan atau menugaskan, wakala menugaskan ni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan, kelawan menjaga zakat fitrah, zakat Ramadan. Zakatul fitr itu loh, yang makanan pokok pada masa itu ya, kemungkinan apa, kurma atau gandum ya, kurma. Fa'atani atin, fa'ata kemudian datang ni ingsun sopo atin, sesosok atau seseorang yang datang. Tiba-tiba datang seseorang. Faja'ala yahthu minat ta'am, maka kemudian dia menyusup minat ta'am, jadi masuk ke apa, zakat Ramadan tadi. Kan zakat Ramadan kan berupa makanan pokok. Dia ini tiba-tiba menyusup masuk, yahthu minat ta'am, menyusup atau apa maknanya yang pas ya? Ada yahthu itu maknanya juga menumpahkan. Kalau saya memahami yahthu minat ta'am itu boleh jadi menumpahkan atau menyusup ke dalam konteks dia ini mencuri, mengambil. Kan tanpa sepengetahuan, jadi tanpa izin maksudnya. Tapi Abi Hurairah kemudian tahu, lho ono uang moro-moro datang, moro-moro mlebu nang tempat penyimpanan zakat tadi itu, tempat penyimpanan makanan-makanan pokok tadi itu, barang-barang zakat fitr. Fa'akhaltu, maka kemudian menangkap sopo ingsun hu ing atin. Saya kemudian nangkap orang itu, tak tangkap. Jadi dia masuk saja tanpa izin kan sudah pelanggaran itu. Apalagi lalu kemudian dia menyusup, ngambil itu dengan niat untuk menumpahkan, itu dengan niat untuk mengambil dari tempatnya. Ya bahasa sekarang ya nyuri lah. Kalau bahasa dulu apa? Ya enggak tahu, nyolong mungkin ya. Fa'akantuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecekel, lalu Abu Hurairah mengatakan, saya kemudian mengatakan, demi Allah, saya akan mengangkat kamu. Maksudnya mengangkat itu melaporkan, namamu akan tak angkat ke Rasulullah, tak laporkan loh ya. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata sapa atin. Jadi orang itu kemudian berkata begini, inni muhtajun, sesungguhnya saya ini orang yang butuh. Butuh apa? Ya butuh makanan, butuh bahan makanan tadi itu. Wa alayya iyalun, wa alayya lan iku ing atase ingsun iyalun utawi keluarga. Maksudnya saya punya tanggung jawab ngopeni, menafkahi keluarga.
Jadi ini macak melas. Saya butuh, saya juga punya tanggungan keluarga. Waliya hajatun syadidatun. Dan saya juga punya kebutuhan yang syadidah, yang nemen. Jadi saya betul-betul butuh, sangat butuh. Ini yang qala, sebentar qala inni muhtajun wa alayya iyalun wa liya hajatun syadidatun. Oh, ini sudah konteksnya Abu Hurairah sudah lapor kepada Rasulullah. Jadi Abu Hurairah mengatakan wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Lalu Abu Hurairah cerita ke Rasulullah. Orang ini kemudian setelah ditangkap dia mengatakan inni muhtajun. Ini masih dikatakan orang tersebut kepada Abu Hurairah. Sampai situ baru kemudian Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah. Qala fa khallaitu anhu. Maka kemudian aku lepaskan. Nah, karena orangnya sudah ngomong begitu, aku lepaskan wahai Rasulullah. Ini sudah lapor kepada Nabi. Fa khallaitu anhu. Fakholla itu maka melepaskan sopo ingsun anhu terhadap si Atin tadi itu orang yang datang. Fa asbahtu. Maka kemudian saya berpagi-pagi ini setelah saya melepaskan dia, saya berpagi-pagi cepat-cepat untuk melaporkan kepada Rasulullah ketika sudah waktu pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi bersabda, Nabi dawuh, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihata. Ini jadi begini. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Ini sudah malam yang sebelumnya. Lalu di malam berikutnya, setelah Rasulullah dilapori yang pertama tadi, mendapatkan laporan Abu Hurairah, kemudian Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah. Ini yang sudah yang kedua ini. Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Apa yang dilakukan? Jadi sifatnya tawanan itu kan begini. Jangan difahami tawanan yang dimaksud itu adalah semua adalah tawanan perang. Kan orang yang datang ke Abu Hurairah tadi mau ngambil, mau nyuri tadi. Kan Abu Hurairah mengatakan begini, tak lapor nang Kanjeng Nabi loh yo, ojo baleni maneh. Lalu dia beralasan, inni muhtajun wa alayya iyalun wa liya hajatun syadidatun. Akhirnya ya wis, saya lepaskan, tapi ojo dibaleni maneh. Katakanlah begitu. Abu Hurairah cerita ke Kanjeng Nabi. Berarti kan orang ini sesungguhnya dalam tawanan Abu Hurairah ditawan pokoknya ini, awas loh yo, ojo balik. Kamu ojo balik. Berarti dalam konteks dianggap sebagai tawanan. Maka Rasulullah tanya, tadi malam tawananmu ngapain lagi? Apa yang dia lakukan? Qala, iki kok double-double ya, qultu ya Rasulullah. Qala, Abu Hurairah menjawab, iki sing qala sapa kok ana qultu? Saya kok bingung sih dhamirnya ini. Saya sebentar. Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan. Jadi gini, Abu Hurairah menjelaskan. Ini jangan-jangan salah cetak ini. Enggak, ada yang bisa memberi pencerahan? Kalau saya kok kolanya ini mestinya enggak pakai.
Kan ini Rasulullah kan tanya, "Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihata?" Lalu kemudian Abu Hurairah menjawab, "Qultu." Kan ini riwayatnya Abu Hurairah kan? "Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan." Syaka, baru yang syaka itu asir. Jadi tawananku, dia ini mengadu kembali, melaporkan, dia melakukan hal yang sama, lalu dia mengatakan bahwa dia ini syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Sama dengan malam yang pertama. Tiba-tiba dia nyolong maneh. Lalu yang kedua ini dia mengatakan, mengadukan bahwa dia ini sangat butuh dan dia punya, termasuk keluarganya itu dalam kondisi yang butuh. Farahim tuh. Ini kolanya sampean bunderi ya, kolanya ini. Iskal ini kayaknya kola yang atas tadi itu setelah ma fa'ala asiru kalbari hatta kola itu kolanya dibunderi dulu. Saya langsung ke kultunya. Ngeten ya Rasulullah. Jadi tawanan itu tadi malam datang lagi, dia ngambil lagi, dia mengadukan bahwa dia ini punya kebutuhan yang sangat. Sekaligus keluarganya juga butuh. Maka yang saya lakukan, farahim tuhu fakhallaitu. Saya kasihan sama dia. Ya sudah, saya lepaskan lagi. Loh kan begitu. Ini yang cerita Abu Hurairah matur kepada Kanjeng Nabi. Qala Nabi ini, qala sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari Abu Hurairah. Amma innahu qad kadzabak. Adapun sesungguhnya dia yang datang itu sungguh telah berbohong kepadamu. Nabi sudah mengatakan ini. Nabi itu kan pirsa, termasuk min mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau tahu karena informasinya langsung dari Allah lewat Jibril. Kata Nabi begini, wah, wong iku goro wong iku, dia tuh bohongimu. Coba nanti sampean cek, wa sayaudu, dia akan kembali lagi. Nabi mengatakan, wa sayaud, dia akan kembali. Lalu kata Abi Hurairah, fa'araftu. Ini dia tidak mengatakan ke Nabi, tapi dia dalam meriwayatkan hadis ini dia mengatakan, fa'araftu annahu sayaud. Saya tahu dia pasti kembali, annahu sayaud. Kenapa? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud. Berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innahu sayaud. Dia akan kembali. Jadi Abu Hurairah percaya, oh berarti balik mana ini? Saya tahunya, saya yakin karena Rasulullah mengatakan begitu. Farasattu mongko nunggu sapa ingsun. Karena sudah tahu kan, ini bakal balik mana ini. Tadi kan hari kedua sudah. Hari pertama lapor Rasulullah. Ya kan? Hari kedua Rasulullah tanya, "Ma fa'ala asirukal barihata?" Tanya, dijawab oleh Abu Hurairah. Pancet dia balik lagi wahai Kanjeng Nabi, dia malah sambat kalau dia ini sangat-sangat butuh dan keluarganya juga butuh. Saya kasihan nih, ya sudahlah saya kasih lalu saya lepaskan. Ini malam kedua kan? Nabi dawuh, awakmu iku digoroi, dhek iku goro, bohongi kepadamu. Coba lihat, nanti akan kembali dia. Nah, Abu Hurairah yakin kalau si orang ini, si Atin tadi, orang yang datang akan kembali berdasarkan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Maka di malam yang ketiga, farasattu, Abu Hurairah sudah standby nunggu. Itu mesti balik ini. Ini sudah malam ketiga berarti. Faja'a, lo teman. Faja'a kemudian datang. Yahthu minat ta'am. Podo sing dilakoni, menyusup masuk ke dalam, menumpahkan makanan. Ya mungkin menumpahkan dia sudah bawa wadah, ditaruh di wadah begitu. Konangan, karena Abu Hurairah sudah siap-siap ini, sudah nunggui. Kalau bahasa Jawa itu apa bilangnya? Sudah ngedep-depi apa? Bukan ngedep-depi, apa namanya?
Apa? Biasanya gini tuh Rek, kalau ada, mohon maaf ya, ada pencurian di pondok atau di mana gitu ya. Curiga, oh yang ngambil kayaknya ini, dikasih pasangan. Wis didedepi ya, didedepi. Mbok ya apa carane didedepi? Wah, kan konangan kan begitu. Ini alhamdulillah didedepi sudah. Faja ayahtu minat ta'am fa akhadtuhum, kecekel kon. Maka aku tangkap dia. Fakultu, lalu saya mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Qala, dia menjawab, da'ni, biarkanlah aku, lepaskanlah aku, fa inni muhtajun, sesungguhnya aku ini orang yang butuh, wa alayya iyalun, dan saya punya tanggung jawab keluarga, la a'udu, saya janji tidak akan kembali. Jadi ini ketangkap yang berikutnya, dia janji tidak kembali. Farahimtuhu fakhallaitu, maka kemudian aku memberi berbelas kasihan kepada dia, lalu kemudian aku lepaskan. Fakhallaitu sabilahu fa asbahtu. Esok-esok matur ke Kanjeng Nabi lagi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka. Loh kan, ini kan langsung kultu kan. Yang tadi kolanya kan kayak kakean cetakannya ya. Sampai ada kolanya nggak cetakannya? Ada. Iki kan gak ono kola iki. Kemungkinan ini salah cetak apa pulpen. Makanya tadi diwoco iki ndang di balik iki. Jadi bingung gara-gara kebanyakan fiil. Kalau yang bawah ini kan enak ini. Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka, qultu ya Rasulullah. Lah langsung itu. Karena yang kultu Abu Hurairah. Kalau tadi kola iki sapa sing kola kok moro kola kultu. An angel. Ya dibunderi ya tadi ya, atau di garis bawahi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Abu Hurairah cerita, syaka hajatan syadidatan wa iyalan, pancet. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Oh berarti tadi masih satu kali, dua kali. Ya ini posisi yang ketiga ternyata baru di sini. Qala amma innahu kadzabaka. Sungguh dia benar-benar mendustaimu. Dia ini berbohong kepadamu. Wa sayaudu, dia akan kembali. Temen tinteni wis. Farasattuhu ats-tsalitsata, maka aku menunggu untuk yang ketiga kali. Jadi ats-tsalitsata yang ketiga. Faja'a yahthu minat ta'am fa akhadtuhu fa qultu, sama kejadiannya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru thalathi marrat. Ini adalah yang terakhir dari 3 kali. Jadi ketangkep. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ini wis terakhir, iki wis ping 3 balen-baleni ae pancet ae. Annaka taz'umu la ta'ud. Awakmu jari ini annaka taz'umu, engkau sudah berjanji la ta'ud, engkau tidak akan kembali. Tsumma ta'ud, gledek kok kemudian awakmu kok balik maneh. Qala, jawab sapa Atin tadi itu, da'ni, lepaskanlah aku, biarkanlah aku, jangan ditangkap. Karena yang kemarin kan dia sudah bilang bahwa dia tidak akan kembali, ya kan? Ternyata dia balik mana. Yang terakhir dia menggunakan kata-kata yang manis, yang indah. Ngene ya wis, u'allimuka kalimatin. Sama tak urui yo, beberapa kalimat, beberapa kata yanfa'ukallahu biha, yang Allah memberikan manfaat kepadamu biha, dengan kalimat-kalimat yang akan aku ajarkan ini. Abu Hurairah tanya, qultu ma huwa, apa itu?
Qala, dia menjawab, si orang yang nyuri tadi itu jawab, ngeten loh. Idza awaita ila firashika, kalau engkau berangkat menuju ke tempat tidurmu, berarti sudah mau tidur ini maksudnya. Artinya sudah menjelang tidur, mau tidur. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampean pernah dengar ulasannya Nu'man Ali Khan tentang ayat kursi? Itu indah sekali itu. Jadi pasangan-pasangannya itu indah sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dengan penutupnya wa huwal aliyyul azim. Lalu mengerucut sampai yang tengah itu dipasangkan. Itu indah sekali memang. Itu baru ayat kursi. Coba sampean cek nanti di Nu'man Ali Khan itu. Ada kok ceramah YouTube-nya itu ada. Ada terjemahan Indonesianya, subtitlenya ada. Faqra ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayata, sampai engkau menyelesaikan ayat kursi tersebut. Ini masih katanya orang itu ngajari Abu Hurairah, fa innaka lan yazala alaika minallah apa hafizun, maka sesungguhnya engkau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Alaika minallah, dari Allah apa hafizun. Oh, lan yazala alaika minallah hafizun, utawi penjaga. Alaika iku ing atase sira, ing atase panjenengan, minallah saking Allah, hafizun utawi penjaga. Wala yuqarribannaka, dan sungguh tidak mendekati ka ing sira sapa apa syaitanun syaitan, hatta tusbiha, sampai waktu subuh, sampai pagi, sampai engkau masuk di waktu pagi. Fakhallaitu sabilahu, karena sudah mengajarkan hal-hal yang baik, ya sudah, fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia. Ya wes, pokoknya baleni maneh suwun yo diurui ngomong gitu. Fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fa asbahtu, iki mau wis subuh, fa asbahtu sapa ingsun. Faqala, kemudian dawuh li kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tanya, ma fa'ala asiruka al-barihata, apa yang dilakukan tawananmu wahai Abu Hurairah tadi malam? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, dia, sesungguhnya dia iku yu'allimuni, mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat, yanfa'uni, yang bisa memberikan manfaat, yanfa'uni Allahu biha, yang mana Allah bisa memberikan manfaat kepadaku biha, dengan kalimat-kalimat itu. Ya karena dia mengajarkan sesuatu yang baik. Diurui ayat kursi barang, fa khallaitu sabilahu, nggih sampun kula culno, saya lepaskan aja dia. Nabi tanya, tanya sapa Kanjeng Nabi, mahia, apa itu kalimat-kalimat? Saya penasaran, pengen nyari teks aslinya ini. Karena yang jadi iskal juga, kan bisa jadi salah cetak ini ya. Sama cek yang atas tadi, ketika Abu Hurairah mau diajari oleh orang tadi yang datang tadi, tanyanya kan fakultu ma huwa. Kalau ini qala mahia. Kalau kembalinya ke kalimat, memang yang lebih tepat mahia. Walaupun di sisi lain penggunaan huwa itu juga bisa digunakan, karena boleh juga dalam kebahasaan sehari-hari, boleh. Sama kayak menjadi istilah gitu loh. Sesuatu yang belum diketahui, maka kemudian mahua, ya jadi begitu. Lanjut ya.
Qultu, menjawab sapa Abu Hurairah, qala asir, jadi tawanan itu, orang yang datang itu, li mengatakan kepadaku, katanya ngeten Kanjeng Nabi, idza rupane perkataan adalah idza awaita ila firasyik, kalau kamu menuju ke tempat tidurmu hendak tidur, faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayata, bacalah ayat kursi dari awal sampai tuntas, sampai selesai satu ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai apa terakhir, huwal aliyul azim. Waqala, dan dia mengatakan, waqala sopo asir li kepadaku, katanya begini, lalu dia mengatakan begini, lan yazala alaika minallahi hafizun wala yuqarribannaka syaitanun hatta tusbiha wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Iki yang kanu kembali kemana ini ya? Ada yang tahu kemana Mbak Gesta kanunya? Wa kanu ahrasa syai'in. CCPR ini garis ini, Bu PR kapan diselesaikan? Lanjut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala kemudian dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma innahu, adapun utawi sak temene dia atin tadi, asir tadi, iku qad sadaqaka, benar-benar berkata benar kepadamu, berkata jujur kepadamu, memberi nasihat kepadamu, wa huwa hale utawi dia iku kadzubun, padahal dia itu sesungguhnya adalah makhluk yang banyak bohongnya. Kadzub faul, ini sirat mubalaghah ya. Iya, hanya sing diomongno dhek iku bener, padahal dhek iku biasanya kakean goro. Dia itu orang yang banyak dusta. Jadi orang yang banyak bohong itu kadang ya ngomong bener, tapi ya harus diwaspadai. Ada modus dan motif. Lalu Nabi mengatakan begini, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Aba Hurairah. Sampeyan ero enggak? Ta'lam. Tahukah kamu? Ai ata'lam, apakah kamu tahu man sapa iku tukhatibu, yang engkau ajak ngobrol, mundu thalathi layalin, sejak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah. Ini mestinya juga kultu ini. Salah cetak lagi kayaknya. Sama kayak saya pengen ngecek langsung, belum sempat ngecek lagi. Ini kayaknya bawahnya juga di garis bawah ya. Ini mestinya kalau tadi konteksnya tadi kan Nabi kan faqalan nabiyyu, ya kan? Ama indahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Lalu ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Aba Hurairah. Abu Hurairah mestinya kultu, karena ini konteksnya kan saya menjawab, la kula mboten semerap Kanjeng Nabi kan gitu. Lalu Nabi menjawab, qala, baru Nabi ini, dzaka syaitonun, dia itu adalah setan. Jadi tiba-tiba setan sing nyolong, nyamar dadi uwong, balik maneh janji, balik maneh, akhirnya mengajarkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya hati-hati kalau ada seorang yang sudah terkena jiwa syaitoniyah. Kan setan itu kan syayatinal ins wal jin, di juz 8 awal itu ya. Apa itu ayatnya? Walau annana nazzalna ilaihim malaikata. Apa? Lisar tengah-tengah apa? Likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Loh itu loh. Jadi tugasnya syayatinal insi wal jinni itu yuhi. Yuhi itu maknanya kan auha, yuhi itu kan makna aslinya kan mewahyukan. Wahyukan itu apa? Kalau dalam Al-Qur'an kata wahyu itu tidak harus diartikan wahyu. Wahyu itu menunjukkan isyarat yang sangat cepat.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Atau apa di Al-Qasas itu ila ummi Musa itu awalnya apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi. Itu juga wa auhayna. Sehingga kalau dimaknai wahyu, wahyu itu memang untuk para nabi, rasul. Tapi kalau untuk selain itu, maka maknanya itu sebuah isyarat yang cepat. Wa auha rabbuka ilan nahli. Loh kan? Itu jangan diartikan oh Allah memberikan wahyu kepada lebah, enggak, tapi memberikan isyarat. Ada bisikan-bisikan yang sangat cepat. Sehingga dalam konteks ini bisikan-bisikan keburukan itu memang sangat cepat. Lah keburukan setan, baik setan jin atau manusia, itu mesti isinya zukhrufal qauli ghurur. Zukhruf itu perhiasan, al-qaul itu ucapan. Jadi biasanya ucapan-ucapan yang indah, tapi itu ghurur, mengandung tipuan. Kan ghurur itu sesuatu yang mengandung tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah perhiasan dunia itu kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Jadi koyo-koyo yo-yo. Hikmahnya ini ya. Berangkat dari hadis ini. Nek ono arek dielingno. Maro koyo yo-yo nggih janji meneng ngono maneh. Maro yang terakhir ini. Nggih janji ngeten mawon. Saya punya ini. Oh, hati-hati itu sama kayak ini. Loh iya. Kan kita itu bagaimana pinter-pinter. Dari riwayat-riwayat yang terhidang di hadapan kita itu bisa mengambil hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi bisa mengambil i'tibar. Hikmah yang lain, kalau kita membaca ini, Rasulullah itu termasuk beliau itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Contohnya tadi itu ya, menilai balik mana? Karena Rasulullah sudah diberi informasi. Itu banyak kisah tentang itu. Artinya bahkan apa yang terjadi terhadap beberapa sahabat beliau itu beliau beberapa sudah pernah menyampaikan. Contohnya doa Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik. Pokoknya intinya didoakan sampai ini nanti rezekinya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Ternyata Anas bin Malik menjadi orang kaya, umurnya panjang. Beliau hidup itu sampai generasi tabi'in. Jadi sampai meninggal kayaknya sekitar tahun 93 Hijriah. Jadi usianya 104 tahun. Anaknya 100 berapa itu? Banyak anaknya. Anas bin Malik. Bahkan beberapa anaknya itu meninggal duluan. Beliau nguburkan sendiri dengan tangan beliau. Itu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Utsman itu pernah Rasulullah mengatakan begini. Saya lupa teksnya, ibaratnya saya lupa. Jadi intinya begini tok. Utsman itu nanti akan terbunuh oleh orang-orang para pemberontak. Dan nanti Utsman ketika terbunuh itu ketika membaca ayat ini. Sesungguhnya Allah itu ingin memakaikan jubah kepada Utsman, tapi mereka pemberontak itu ingin melepaskan jubah itu, jubah kekhalifahan itu. Ternyata terbukti. Ada lagi banyak itu. Pernah suatu ketika saya lupa sahabat siapa itu ya, ikut berhijrah. Lalu kemudian keluarganya kan ditinggal di Mekah. Sebelum peristiwa Fathu Makkah ya, tahun 8 Hijriah, sebelum peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah itu kan sudah mengatakan kepada para sahabat persiapan, harus mempersiapkan diri. Sahabat tidak tahu kalau itu akan menuju ke Mekah. Pasukan Islam sudah kuat waktu itu. Lalu ada yang curiga, ada yang tahu bahwa Rasulullah itu akan menuju Mekah. Lah, saya lupa namanya, Utbah atau siapa ya? Bukan Utbah ya. Lupa saya. Itu dia khawatir, waduh, kalau pasukan muslimin ini masuk Mekah, jangan-jangan nanti kaum yang di Mekah itu
kalah ketika perang. Maka dia ini khawatir terhadap keluarganya yang masih di Mekah, yang belum memeluk Islam, yang masih musyrik. Akhirnya dia nitip surat. Kalau dulu kan masih pakai surat manual ya, tidak ada WA, tidak ada pesan-pesan itu. Lalu surat itu kecil, tulisan itu disimpan di gelungannya seorang perempuan, saya lupa namanya siapa, selalian dari tua ini. Itu untuk mau dikirim ke Mekah. Tiba-tiba Rasulullah bilang ke Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas, suruh nemui orang di taman ini, di tempatnya ini. Dia membawa suratnya Utbah ini, surat yang membocorkan rahasia kalau kaum muslimin itu mau menuju Mekah. Kan tidak boleh dibocorkan, itu rahasia. Akhirnya dicari, tiba-tiba benar di tempat yang sudah disebut oleh Rasulullah. Lah Rasulullah tahunya dari mana? Ya dari Jibril. Akhirnya ditangkap, diinterogasi, tidak ngaku. Dicari, ternyata surat itu disimpan di gelungan rambutnya, itu disimpan di sini. Akhirnya ketangkep. Tapi orang itu kemudian yang ngirim surat tadi dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi itu sudah pelanggaran. Maka turunlah surat ayat pertama surat surat Al-Mumtahanah. Saya kok padahal durung poso iki. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi, dan seterusnya itu. Auliya atulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru, dan seterusnya. Jadi itu menjadi sababun nuzul. Tapi Rasulullah tahu, oh kondek kono. Banyak kisah-kisah tentang mukjizatnya Kanjeng Nabi. Makanya mukjizatnya Rasulullah itu kalau dalam kitab An-Nurul Mubin dan kitab yang lain ya, An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin yang ditulis Hadratus Syah itu, berdasarkan dari riwayat-riwayat yang ada dan ulama-ulama mengatakan mukjizatnya Kanjeng Nabi itu ribuan. Jumlahnya banyak, ulufan. Kenapa? Salah satu yang paling menguatkan itu termasuk karomahnya para aulia, para wali, itu adalah bagian dari mukjizatnya Kanjeng Nabi. Karena wali-wali yang punya karomah tidak mungkin punya karomah tanpa adanya Kanjeng Nabi. Sehingga ini kan bukti kebenaran. Jadi bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak kejar, saya tuh maunya tadi tak lihat di Al-Babul Khamis ini kok bagus ini, fi fadhaili hamalatil Quran. Baru ketemu di sini babnya ini. Jadi kemarin motivasi ini sebenarnya bab 5 ini bagus ini. Fi fadhaili hamalatil Qur'ani wa ahlihi. Lalu ikramu ahlil Qur'an min ta'zimillahi ta'ala wa ijlalihi. Hamilul Qur'an fi dhillillah. Kayak nutut waktu ini. Tadi saya langsung ke sini tuh maksudnya langsung ke Fathul Manan ngejar ini saya wis. Tiba kaya dawa itu. Enggak apa-apa wis ya. Dilanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ba'dal Id, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan ridha Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina alifu kitabaka sabahu bil khairat bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.